Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melakukan kegiatan podcasting di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di HKTV bersama dengan santri-santri kita dari Husnul Khotimah dan saya sendiri Sanwani sebagai yang akan mewawancari mereka. Saya perkenalkan dulu ya teman-teman pemirsa HKTV. Yang pertama silahkan memperkenalkan diri masing-masing, nama, kemudian dari daerah mana, kemudian pesan-pesan untuk Ramadan. Halo semua, nama saya Nilma, asal Jakarta dari kelas 9G. Kesan pesan buat Ramadan sih seru, soalnya sekarang kita kalau misalnya mau ngambil makan itu nggak usah harus ke matam, karena makan tuh udah disediain di asrama masing-masing. Ya. Hai semua, nama saya Haira, asal Kuningan dari 9E. Nah, kesan pesan Ramadan kali ini seru banget, soalnya tuh tarawihnya tuh bareng-bareng teman, habis itu ngabuburitnya, soalnya kalau di rumah bakal sendiri gak ada teman. Hai, nama saya Syahnas dari Bekasi kelas 9I. Kesan pesan selama Ramadan, asik banget Ramadan kali ini, soalnya banyak lomba-lomba tilawah. Nanti kalau tilawahnya yang paling banyak dapat reward. Jadi makin semangat deh buat tilawah selama Ramadan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini seoptimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa HKTV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbincang-bincang dengan para santri ini terkait dengan film Pembuktian Perjalanan Cinta yang sudah tayang semenjak tanggal 7 Maret tahun 2024 kemarin, yang menceritakan kisah nyata dari alumni Husnul Khotimah, yaitu Ustazah Nusaibah Zahra. Ini merupakan kisah nyata yang diangkat ke film, novelnya juga bestseller dan sudah diangkat menjadi film, dan ini banyak sekali syutingnya yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, sehingga kita sebagai Sivitas Akademika Husnul Khotimah sangat bangga sekali dengan kehadiran film ini. Nanti kita akan bincang-bincang dengan para santri yang sudah menonton film PPC ini, karena yang belum menonton ngapain diwawancarain gitu kan. Dia tidak akan bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi kita akan bincang-bincang dengan para santri Husnul Khotimah ini kelas 9 santri putri, karena memang yang antusias itu santri putri, terutama kelas 9. Makanya sekarang kita akan wawancara mereka, bagaimana kesan pesan mereka terhadap film Pembuktian Perjalanan Cinta ini, apa yang menarik dari film ini, kemudian hikmah apa yang akan kita ambil dari film Pembuktian Perjalanan Cinta ini. Baik, kita akan mulai, hanya dulu ya, satu-satu ya. Boleh. Kalian sudah nonton film ini belum? Sudah. Oh, sudah ya. Kapan nontonnya? Tanggal 7. Pas tanggal 7-nya? Pas tanggal 7-nya? Iya. Oh gitu. Nontonnya sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Kenapa bareng-bareng? Soalnya disuruhnya bareng-bareng. Biar nggak hilang. Kalau hilang bisa dimintain sama satpam ya, minta cari sama satpam ya. Iya, jadi mereka ini semua kemarin nonton bareng-bareng, membooking satu studio, bahkan 2 studio untuk menonton film PPC. Bukti bahwa kita mendukung film PPC ini. Nah, setelah nonton itu kan ya kita dari guru-gurunya juga menyertai mereka. Sebenarnya kalau di aturan tata tertib santri nggak boleh nonton ke bioskop. Iya tuh, nggak boleh. Karena akan dapat poin ya. Tapi karena ini filmnya film Muslim Husnul Khotimah, banyak syutingnya di Husnul Khotimah, sebagai bentuk dukungan kepada Husnul Khotimah, kita nonton tidak di poin. Bonus. Mudah-mudahan nanti ada lagi film-film Amin. yang dari Husnul Khotimah. Yang biar pertama biar bisa nonton lagi. Yang pertama kepada Nilma nih. Nilma nontonnya dari awal sampai akhir nggak? Nonton lah dari awal sampai akhir, cuman nggak tidur nggak? Enggak. Oh, nggak tidur. Nggak tidur, soalnya tuh ada penjaganya tiba-tiba datang mengganggu kita nonton. Oh gitu. Kemudian dari film PPC ini, bagian mana yang berkesan buat Nilma itu? Bagian yang di jembatan. Di jembatan, waktu
Waktu itunya Fatianya ngomong aku nggak kuat Iya. gitu. Oh itu. Ya, itu yang sedih. sedih itu itu. Sedih ya. Sedih sampai katanya Nilma banyak mengeluarkan air mata ya. Iya, Nit. enggak, bukan mengeluarkan air mata, tapi samping saya tuh yang nangis. Oh yang nangis sampingnya. Terus Nilma ikut nangis juga. Enggak, aku Oh, cuma enggak. ngusap-ngusap kepala mereka doang. gitu. Nenangin. Nangis. Kemudian pesan apa yang terekam dari film itu? Apa ya? Hikmah apa yang terkandung dalam itu film itu? Jangan salah pilih suami, guys. Yang pertama jangan pilih suami, jangan salah pilih suami. Masya Allah. Yang pertama sudah ke suami dulu ya. Iya, jangan cari yang lebih tua dari kita. Jangan cari yang lebih tua dari kita. Jangan, maksudnya ketuaan banget gitu ya. Iya, nggak boleh. Kalau itu kan tua ya, tua aja tapi nggak ketuaan banget karena saya juga sama istri tuan saya 7 tahun. Beda, ya. Ustaz. Ya, jadi Baru tahu. baru tahu ya. Baru tahu. Jadi jangan salah pilih suami. Yang kedua, apalagi hikmahnya? Apa ya hikmahnya? Pas nonton filmnya tuh, bagian tersentuhnya tuh pas scan di HK sih. Scan di HK menarik. Iya. Ya, karena memang Soalnya di situ HK kayak kelihatan bagus banget, modern gitu. padahal bagus ya. Padahal emang bagus. Emang Iya, bagus. bagus. Kelihatannya bagus, padahal bagus banget gitu Iya. ya. Iya. Mantap. Mantap ya. Terus apalagi? Scan-scan yang menarik, yang menyentuh. Nah, Pas bagian endingnya, happy endingnya. happy endingnya. Pas dia dilamar lagi tuh yang kedua kalinya itu kita yang di bioskop langsung pada heboh semua soalnya ya udah akhirnya Fatia sama suami yang dia mau gitu. Yang Raihan itu ya. Iya. Raihan itu. Raihan? Ya Raihan itu dari Nilma kesannya. Ada lagi kesan yang lain nggak? Enggak ada. Nggak ada ya. Mahal nggak karcisnya? Oh nggak ya, nggak itu bukan kesannya ya. Aku ketemu Pak Ocan. Iya dah. Kan aku minjem HP Oh gitu ya. buat foto. Bareng. Ya dari Nilma, kemudian dari Haira. Haira nonton dari awal sampai akhir. Iya dong. Nggak tidur. Nggak. Bagaimana kesan Haira terhadap film PPC ini? Seru banget, terus menyentuh hati banget lah. Yang menyentuhnya itu bagian apanya? Yang pas scenes orang buta. Oh, ya orang buta Iya deh. yang menyadarkan Fatia ketika dia dalam puncak keterpurukan. Iya. Ya. Jadi itu pemirsa sekalian bahwa kita tidak boleh menyederhanakan permasalahan, kita tidak boleh menganggap rendah orang lain karena bisa jadi hidayah itu datangnya dari orang yang kita tidak duga-duga. Hidayah itu datang kadang-kadang bukan dari penceramah, kiai atau ulama besar. Justru dari orang buta, penjual kerupuk dengan dialog yang singkat, informal itu, justru itu menjadi titik balik dari Fatia untuk menyadarkan dirinya kembali. Masya Allah. Masya Jadi Allah. hikmah itu bisa kita datang dari siapa aja. Nasihat itu ya menyadarkan kita itu bisa datang dari siapa aja. Bahkan bisa jadi dari orang buta, tukang kerupuk yang mungkin omongannya itu sederhana, tapi justru omongan itu yang membuat dia sadar, jadi titik balik dia untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi kita harus mendengar nasihat dari siapapun nasihat itu. Ya. Jadi jangan kamu lihat siapa yang memberi nasihat, tapi lihatlah apa yang dia nasihati. Masya Allah. Masya Allah. Masya Itu Allah. hikmahnya ya, hikmahnya. Apalagi nih skin yang menarik itu dari film itu. Ini Itu yang sih, pertama tadi dari Baik, orang baik. buta tadi, Masya Allah. salut sama sikapnya peran utamanya, kayak nurut banget gitu sama orang tuanya. Ya, Masya Allah. Allah. Yang kedua dari Haira, dia taat banget sama orang tuanya. Akan selalu ada hikmah ketika kita nurut nasihat orang tua tanpa membantah, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap nasihat orang tua pasti akan ada hikmahnya. Akan ada kebaikan-kebaikan. Tapi mungkin bukan sekarang, bisa jadi nanti kebaikan-kebaikan akan Allah tunjukkan. Yang kedua itu. Dari Haira tadi yang pertama ada nasihat dari orang buta yang menyadarkan. Fatia. Yang kedua dari tadi ya menurut orang tua. Ya, taat sama orang tua, nasihat orang tua, apapun perintah orang tua dia laksanakan walaupun
kadang hatinya tidak menerima. Tapi karena dia yakin bahwa mendengar nasihat orang tua itu adalah kebaikan, dia dengarkan. Oke, 2. Ada lagi mungkin Haira? Cukup, mungkin itu aja. Mungkin itu aja. Kemudian yang ketiga dari Sahnas. Apa kesan-kesan dari Sahnas setelah nonton film ini? Banyak skin yang bikin terharu banget. Terharu. Sampai ini Sahnas nangis nggak kemarin? Lumayan nguras air mata sih. Nguras air mata sampai berapa terkuras air matanya? Lumayan nguras. Nguras. Nggak sampai kayak nguras bak kan? Enggak. Oh, enggak. Kita jadi buta nanti. Ini santri saya itu memang lucu-lucu nih. Nah, Memang iya. usia-usia seperti mereka ini memang lagi lucu-lucunya. Makasih Ustaz. Biasa Batita. Ya, gimana nih dari Sahnas, apa yang paling menguras air mata itu? Skin yang dia tuh selalu dekat dengan Allah walaupun banyak musibah yang menimpa dia. Oke, 1. Terus, dia itu selalu sabar sama semua musibahnya. Masya Allah. Waktu Skin dia melahirkan, dia tuh sabar banget tuh, walaupun suaminya tuh nggak ada di situ. Oh, gitu. Dia berjuang sendiri, melahirkan sendirian. Tapi kan dibantu melahirkan yang Iya. Ada bidannya, ada. Iya, ada bidannya ya. Nah, terus apa lagi? Udah. Sudah. Dah. Ya, jadi kesannya yang pertama tadi bagaimana Fatia peran utama itu begitu sabar ya tadi apa? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, Masya Allah. Ya, Fatia itu dekat dengan Allah. Sejak awal memang beliau cinta dengan Al-Quran, jadi hafizah. Kemudian cinta dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada masalah larinya ke Allah. Ya. Tapi seperti itu juga sudah hafizah juga. Ada saat-saat tertentu dia sempat terpuruk gitu. Ya. Tapi ketika terpuruk, ya kan, dia udah jauh dari Allah. Allah kasih lagi musibah Ujian. yang mendekatkan dia kepada Allah. Kemudian Allah kirimkan seorang tukang kerupuk buta yang menyadarkan dia. Jadi dekat dengan Allah sehingga ketika agak jauh dari Allah, sebentar itu, nggak terlalu lama, sehingga dia balik lagi ke Allah. Itulah manfaatnya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kemudian yang kedua tadi sabar, karena sabar itu memang merupakan modal utama dalam rumah tangga. Sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi masalah, sehingga mereka juga akhirnya menemukan kebahagiaan. Itu kesannya ya, Masya Allah. Banyak kesan yang kita dapatkan nih dari film PPC ini. Banyak PPC ini banget. banyak banget, hikmahnya banyak banget. Mungkin ada di antara kalian yang mendengar dari teman-teman kalian tuh, gimana kesan-kesannya tuh terhadap film Apa itu? ya? Yang bikin tambah seru pas nonton tuh gara-gara kita nontonnya bareng-bareng. Oh, kita bareng-bareng. Iya, jadi kita juga yang kayak pas bagian ada scene di HK-nya tuh kita heboh sendiri di bioskop. Heboh rame-rame lah, masa sendiri. Iya, iya heboh rame-rame di bioskop. Terus apalagi Terus, ada Nangisnya bareng-bareng. Iya, nangisnya bareng-bareng, ya. Tadi katanya satu nangis satu enggak. Iya, kan Ada yang Satu nangis, nangisin, ada ada yang ngelapin air matanya gitu. Iya. Karena kalau nangis semua repot kan. Oh, Iya, gitu. ntar Jadi yang repot Gak ada yang kesabahnya. nenangin nanti. Enggak direnangin ya. Kalau nangis semua juga kan akhirnya kan diusir dari bioskop. Kenapa nangis semua? Berisik. Ya kita berisik sampai ditegur sama ustadz-ustadz gitu. Oh, Katanya jangan gitu. berisik gitu. Oh iya. Tuh ya. Nah, Kalau kesan-kesan yang lain yang kalian dengar dari teman-teman kalian, ada nggak? Apa ya? Ada yang sempat kesel sama Iya. sama Pemerannya. abinya? Iya. Ya, siapa Sukron? Iya. Pak Sukron kesel banget kayaknya santri itu. Iya. Ada yang sempat ngata-ngatain Pak Sukron. Iya, bener. di bioskopnya. Aduh, Ustadz dapat laporan deh kayaknya ya, Ustadz ya. Ada yang ngata-ngatain Pak Sukron saking bencinya dengan berarti itu kan berarti Nggak benci, bagus. Ustadz, tapi kayak greget gitu. Greget. Apalagi ketika dia bilang Innallah ma'asobirin. Misalnya kan menasihati padahal masalah itu dari dia gitu misalnya kan. Nah, dia bilang Innallah ma'asobirin. Apalagi selain itu yang kalian ini kalian temukan di teman-teman kalian? Pada nangis. iya, pada bengkak makanya. Terus ada Ada juga bengong. yang ngerasa pas nonton PPC itu kan dia juga ulang tahun, jadi kayak ngerasa
hadiah dari HK tuh nonton gitu. Masya Kan jarang Allah. banget ya, apalagi kita kelas 9 terus bentar lagi lulus, habis itu tiba-tiba nonton. Jarang-jarang lo ada nonton bareng Iya, di makanya. HK Kesempatan. selama 30 tahun ini HK berdiri. Karena memang nonton di bioskop kan tidak dibolehkan. Iya. Makanya berkesan sekali ya nonton. Kemudian setelah ini apa? Ada dari teman-teman ada perubahan apa setelah nonton PPC ini? Ada yang bilang katanya tokoh Fatia itu kayak bersyukur banget gitu dianya. Oh, gitu. Kayak walaupun musibah menimpa dia, tapi dia tuh tetap menjalani dengan bersyukur. Dengan bersyukur. Walaupun banyak masalah tetap bersyukur. Ada lagi yang lain mungkin? Apa ya, habis nonton langsung diceritain ke teman-teman yang nggak ikut nonton tuh. Oh, habis nonton diceritakan kepada teman-teman yang nggak ikut nonton, sehingga mereka juga ikut merasakan bagaimana suasana saat nonton itu ya. Iya. Seorang tua juga pada nanyain seru Oh, nggak? orang tua juga. Ya, pada nanyain kayak seru nggak filmnya, terus disuruh rating dari 1 sampai 10 berapa gitu. Berapa kira-kira ratingnya tuh? 10. Lebih. 10. Nggak terhitung lah. Iya, Nggak terhitung ya? Kalau nggak terhitung berarti kalian nggak bisa menghitung dong. Iya udah. Gitu. Saking banyaknya. Yang banyaknya. ratingnya. Oh, gitu. Terus orang tua kalian nonton nggak di rumah? Belum tahu Mau tuh. nonton katanya. Mau nonton tapi tunggu anaknya pulang dulu. Kalau anaknya pulang dulu habis filmnya. Sayang ya. Jangan dong, harus sampai Semoga diperpanjang. ya diperpanjang. Iya. Ya, Nambah. Iya. apanya nambah? Filmnya Filmnya ya. banyak yang tertarik lah. Tertarik berarti dia pakai tali berarti ya. Iya, Ustaz, Karena benar. tertarik gitu ya. Boleh juga, Ustaz. Iya. Masuk. Masuk ya. Ya, demikian bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita dengan para santri Salatimah yang mereka cukup berkesan sekali dengan film pembuktian perjalanan cinta. Kita harapkan mudah-mudahan film ini juga bermanfaat Amin. buat masyarakat yang lainnya, sehingga dari sini saya mengajak mari kita tonton PPC, jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan kita banyak mengambil hikmah dari film pembuktian perjalanan cinta ini. Ayo ke bioskop nonton film PPC. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, jangan lupa nonton PPC. Jangan lupa nonton PPC di bioskop terdekat rumah kamu. Iya. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.